Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan kita bertemu kembali dalam dialog atau kuliah singkat tentang masalah-masalah kontemporer, masalah-masalah global, dan malam ini kita membicarakan tentang masyarakat digital dan tanggung jawab global. Ingat teman-teman dan para pendengar setia dialektika, malam ini kita sering sekali memang membicarakan tentang permasalahan-permasalahan yang sifatnya global, dan itu memang tema penting, dan ini sebenarnya berkaitan dengan tugas-tugas saya memberikan perkuliahan dan research ya, misalnya di program kajian strategi global, dan malam ini kita membicarakan tentang masyarakat digital dan tanggung jawab global. Jadi sekarang kita misalnya mencoba untuk bisa menjelaskan tentang bagaimana satu negara itu memiliki tanggung jawab secara global. Dan ini sebenarnya salah satu dampak apa yang kita sebut misalnya munculnya era informasi. Dan era informasi itu seperti sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, menimbulkan dunia ini seperti satu desa global. Teman-teman sekalian, untuk membicarakan tentang global, masyarakat global atau global society and global responsibility, ini sebenarnya adalah judul dari buku yang saya ambil sebagai dasarnya, dan dasar pembahasan itu dari buku yang ditulis oleh Saul, dan dia misalnya menulis atau membuat buku itu pada tahun 1992, dan ini adalah salah satu buku menurut saya sebenarnya paling tidak memberikan pemahaman secara global bagaimana misalnya tanggung jawab antara satu negara dengan negara lain dalam mencoba untuk memberikan situasi yang baik bukan hanya untuk satu negara atau satu area atau satu lingkungan, tetapi untuk seluruh negara yang ada di dunia. Teman-teman sekalian, saya mengusulkan bahwa ada 6 sebenarnya yang harus dilakukan atau perubahan yang terjadi dengan munculnya era globalisasi ini. Jadi masyarakat internasional menurutnya harus mengadopsi sikap yang lebih bertanggung jawab secara kolaboratif, secara kerjasama antara satu negara dengan yang lain dalam menangani berbagai macam masalah, dan masalah-masalah itu memang berkaitan dengan masalah yang sifatnya global seperti perdagangan internasional. Ingat, itu sebenarnya salah satu yang menimbulkan sekarang isu yang mengembangkan apa yang kita sebut dengan transnasional. Jadi era mana akhirnya antara satu negara dengan negara lain harus mengikuti aturan dan peraturan yang sama, karena memang kita harus misalnya melakukan satu perdagangan yang tidak hanya dibatasi oleh antara daerah-daerah tertentu, tetapi misalnya perdagangan secara global. Dan ini sebenarnya jadi ketika kita bicara tentang misalnya permasalahan perdagangan internasional, maka mau tidak mau kita harus mengikuti apa yang kita sebut tadi dengan peraturan perdagangan secara global. Jadi teman-teman sekalian, jadi kalau misalnya kita katakan tadi bahwa kita harus melakukan sikap dan bertanggung jawab secara kolaboratif dalam menangani masalah-masalah seperti tadi dikatakan perdagangan, kemudian ada lingkungan, dan lingkungan ini memang selalu menjadi, dan banyak sekali ilmuwan yang membicarakan ini. Saya sampai kadang-kadang melihat sekarang, kalau misalnya saya coba untuk bisa mengikuti ya sekitar 30 lebih ya judul buku-buku yang menarik, yang umumnya sekarang berkaitan dengan bagaimana misalnya tanggung jawab ya secara global untuk bisa melindungi lingkungan ini, dan ini memang masalah yang menjadi hal penting bagi kerjasama secara global. Jadi tadi saya katakan misalnya perdagangan internasional, kemudian masalah lingkungan, dan yang berikutnya adalah masalah hak azazi manusia dan demokrasi. Teman-teman sekalian, salah satu hal yang sebenarnya kita coba pertimbangkan, dan bukan hanya satu hal, tapi semua yang dikemukakan paling tidak misalnya 3 poin itu tentang perdagangan internasional, kita mungkin sering sekali justru sebenarnya mengalah atau berugi ketika misalnya kita melakukan ya kerjasama perdagangan dengan negara luar. Dan yang kedua misalnya, bagaimana misalnya kita sekarang banyak sekali dianggap tidak begitu memberikan kolaborasi yang baik, tanggung jawab yang baik tentang permasalahan lingkungan. Dan yang ketiga juga tentang hak azazi manusia dan demokrasi. Teman-teman sekalian, tentang demokrasi itu juga sekarang menjadi permasalahan yang di lingkungan kita. Menjadi satu masalah yang dianggap memang sering sekali tidak ada terjadinya, berlakunya keadilan. Tidak ada kesetaraan untuk semua warga negara. Dan ini masalah-masalah yang sebenarnya menjadi perhatian dunia. Teman-teman sekalian, jadi Shaw itu mengukakan bahwa perlunya keseimbangan antara kepentingan nasional dan kepentingan global untuk mencapai kemajuan dan keberlanjutan bagi semua umat manusia. Ingat sekarang teman-teman, di masalah sosial, politik, ekonomi, hubungan internasional selalu membicarakan, dan lingkungan selalu membicarakan tentang masalah keberlanjutan. Dan masalah keberlanjutan itu artinya adalah bahwa masa depan dunia dan kehidupan itu menjadi tanggung jawab bersama seluruh negara di dunia, dan itu secara kerjasama untuk bisa melindunginya
Dan itu sebenarnya salah satu yang termuat dalam apa yang kita sebut dengan SDGs. Jadi 17 poin yang dikemukakan pada SDGs itu adalah kerjasama global. Bagaimana misalnya menciptakan kedamaian dan ketentraman, kesejahteraan bagi umat manusia. Teman-teman, selanjutnya ada tanggung jawab. Tadi kita katakan tanggung jawab global, dan tanggung jawab global itu sebenarnya merujuk pada kesadaran dan kewajiban bersama masyarakat internasional untuk mengatasi masalah-masalah yang mempengaruhi dunia secara luas. Seperti yang kemarin tadi misalnya perubahan iklim, tentang kemiskinan. Ingat teman-teman, sekarang masalah kemiskinan itu nanti menjadi poin penting karena misalnya ada kesenjangan yang sangat tinggi antara misalnya negara-negara kaya dengan masyarakat miskin, terutama sekali misalnya sebagian besar terdapat di benua Afrika, dan itu sangat memprihatinkan kita, dan itu menjadi sebenarnya tanggung jawab bersama secara global bagaimana untuk mengurangi tingkat kesenjangan yang sangat tinggi itu. Jadi tadi kita katakan misalnya perubahan iklim, kemiskinan, konflik bersenjata, kemudian krisis kesehatan global. Ingat teman-teman, krisis kesehatan global itu sangat terasa ketika terjadi waktu itu ya beberapa tahun yang lalu tentang COVID ya. Jadi sekarang misalnya mulai dicoba untuk menghindari terjadinya apa disebut misalnya dengan kesehatan yang bersifat global, dan kemarin justru sebenarnya di Indonesia jadi misalnya muncul masalah yang kita sebut dengan COVID itu, justru misalnya ada ya kelompok yang mencoba mencari untung sebesar-besarnya dalam kondisi memprihatinkan itu. Lalu misalnya adanya ketidaksetaraan sosial. Teman-teman sekalian, ketidaksetaraan sosial itu nanti sebenarnya dia akan kita coba jelaskan secara lebih luas. Karena kesetaraan sosial itu sebenarnya dia akan berdampak misalnya pada masalah pendidikan, memperoleh akses ke pendidikan, misalnya kesehatan, dan lain-lain. Dan teman-teman sekalian, itu adalah bagian yang penting dalam upaya-upaya global untuk bisa melakukan atau menghilangkan ketidaksetaraan dan perbedaan yang sangat tinggi antara satu negara dengan negara lain. Teman-teman sekalian, jadi tadi kita mengatakan bahwa ya ada perlu tanggung jawab global, dan tanggung jawab tantangan itu sebenarnya merupakan tanggung jawab itu merupakan tantangan dunia, tantangan di era digital ini, dan kemudian tanggung jawab itu adalah isu yang kompleks yang harus diatasi secara bersama, secara luas. Dan ada beberapa bentuk tantangan tersebut, antara lain adalah yang pertama tadi sudah dikemukakan tentang perubahan iklim, dan sekarang kita selalu merasakan misalnya ada perubahan-perubahan iklim dan juga misalnya yang berdampak pada masalah-masalah misalnya kerusakan lingkungan, masalah yang berkaitan misalnya dengan pertanian dan seterusnya. Dan kemudian yang kedua adalah ketimpangan ekonomi. Tadi sudah disinggung sebenarnya tentang ketidaksetaraan ekonomi antara negara yang maju dengan negara berkembang. Kemudian juga misalnya ketimpangan dalam distribusi kekayaan di dalam negara. Jadi teman-teman sekalian, di dalam satu negara pun misalnya ada distribusi kekayaan yang tidak terjadi secara adil. Teman-teman sekalian, bagaimana misalnya ya kekayaan negara pada pulau-pulau tertentu sebenarnya seperti yang kita katakan tadi, tambang emas yang sangat luar biasa misalnya di Papua, atau misalnya tambang timah di Bangka Belitung, sebenarnya tidak memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat yang di sekitarnya, tapi itu hanya memberikan keuntungan yang luar biasa pada misalnya kelompok atau orang-orang tertentu. Jadi konflik itu sebenarnya, ketimpangan ekonomi itu merupakan satu masalah yang tidak pernah selesai, dan itu selalu menjadi ya masalah sosial politik yang ada di dalam daerah-daerah tertentu. Yang ketiga adalah konflik bersenjata. Jadi teman-teman sekalian, konflik bersenjata itu juga mencarikan masalah tantangan secara global. Misalnya masalah yang sudah kita singgung, misalnya seperti konflik bersenjata di Ukraina, konflik bersenjata misalnya antara Israel dan Palestina. Itu juga adalah masalah yang selalu menjadi permasalahan global. Walaupun pada akhirnya memang tetap juga terjadi ada misalnya kelompok yang mempunyai ya pandangan yang berbeda, dan kemudian tetapi itu tetap menjadi masalah-masalah yang sifatnya global. Yang keempat adalah krisis kesehatan. Teman-teman sekalian, dalam krisis kesehatan yang kita kemukakan itu adalah terjadinya penyebaran penyakit menular. Saya tidak tahu, tapi kemarin-kemarin kedengaran ada lagi misalnya penyebaran penyakit COVID yang baru di Singapura. Tapi sepertinya sebenarnya itu hilang, dan sampai sekarang saya sepertinya tidak mendengar lagi tentang penyebaran pandemi itu. Yang kelima adalah kesenjangan sosial.
Pada kesenjangan sosial itu adalah kesenjangan dalam kelas terhadap tadi sudah singgung tentang pendidikan. Jadi ketidaksetaraan akses untuk mendapatkan peroleh pendidikan, teman-teman. Kemarin itu sampai heboh-heboh misalnya tentang bagaimana pendidikan tinggi yang muncul waktu itu katanya tidak begitu perlu karena itu sebenarnya adalah bukan kepentingan utama. Padahal sebenarnya kalau memang tujuan kita adalah untuk memajukan negara dan bangsa, pendidikan tinggi itu adalah kepentingan yang sangat penting karena sekarang selalu dikatakan bahwa kapital utama itu adalah kapital intelektual. Jadi kalau masyarakat kita, masyarakat yang mempunyai pendidikan yang tinggi dan pengetahuan yang luas, mengembangkan teknologi tinggi, disitulah baru masyarakat itu sebenarnya bisa dengan cepat berkembang. Jadi yang katakan tadi kesenjangan sosial itu adalah kesenjangan akses terhadap pendidikan, kesehatan akses terhadap kesehatan, dan kesempatan ekonomi antara kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat, baik pada tingkat lokal maupun pada tingkat global. Teman-teman sekalian, pada bagian berikutnya kita mencoba untuk menyelesaikan ada 2 poin lagi yang akan kita jelaskan berkaitan dengan masalah ini. Yang keenam adalah kehancuran lingkungan. Teman-teman sekalian, dan ini sebenarnya berkaitan juga dengan beberapa kuliah yang sudah kita berikan sebelumnya tentang terjadinya deforestasi, kemudian terjadinya kerusakan dan kenaikan polusi udara dan kerusakan sumber-sumber air, serta kerusakan ekosistem lainnya yang mengancam keberlanjutan lingkungan dan kehidupan manusia di planet ini. Jadi itu sama-sama menjadi perhatian teman-teman sekalian. Di Indonesia pun banyak sekali sekarang masyarakat yang sulit sekali untuk mendapatkan air bersih, mendapatkan misalnya persoalan sanitasi yang memang masih menjadi problem juga di negara yang kita cintai ini. Yang terakhir adalah krisis pengungsi. Teman-teman sekalian, kita sering sekali kedatangan misalnya pengungsi yang bergelombang datang dari misalnya Rohingya dan mungkin juga misalnya negara-negara lain mengalami hal yang sama. Tapi krisis pengungsi ini adalah sebenarnya terjadi karena ada konflik di dalam negerinya, kemudian mereka terpaksa keluar, atau mungkin mereka juga sebenarnya pengen seperti diusir, ya. Dan biasanya konflik pengungsi ini bisa disebabkan oleh agama, ras, atau yang lain. Yang berikutnya juga misalnya bisa krisis pengungsi itu karena perubahan iklim yang drastis dan ketidakstabilan politik juga mendorong terjadi gelombang pengungsi dan migran yang mencari perlindungan baru dan kehidupan yang lebih baik dan aman di negara lain. Teman-teman sekalian, ada 7 poin yang sudah kita bicarakan tentang tantangan. Bagaimana misalnya menciptakan permasalahan lingkungan atau kolaborasi kerjasama secara global pada era teknologi informasi ini. Dan itu sesuatu hal yang sebenarnya berupaya untuk bisa menyadarkan kita bahwa semua negara di dunia ini mempunyai tanggung jawab dan bekerja sama untuk mengatasi berbagai masalah-masalah global tersebut. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat dan membuka kesadaran baru bagi kita. Kita harus lebih melihat adanya kesamaan dan kepentingan antar manusia di semua penjuru dunia ini. Kita harus menanamkan apa yang disebut dengan kemanusiaan secara global, dan itu akan lebih baik demi keamanan dan kesejahteraan secara global. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dan teman-teman sekalian, kuliah-kuliah ini adalah kuliah-kuliah yang saya pikir sangat membantu untuk memperluas wawasan kita dalam kondisi era globalisasi sekarang ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.